Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam kasih Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan menyatakan berikan dalam hidup ini. Sepanjang malam yang sudah kita lewati dalam peristirahatan kita, Tuhan begitu luar biasa menjaga memelihara kehidupan kita. Sebelum kita masuk di hari yang baru, sementara kita akan belajar merenungkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, karena firman Allah adalah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam di dalam peristirahatan kami, Engkau sudah jaga lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang siap mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan firman Allah pada pagi hari saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan melihat ayat 13 sampai seterusnya. Berikut firman Allah berkata, Yesus memberi makan 5.000 orang. Satu peristiwa yang luar biasa yang dihadapi oleh Yesus dan murid-muridnya. Berhadapan dengan orang yang begitu banyak. Ada 5.000. Firman Allah berkata, ini adalah orang dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Tapi yang menjadi persoalan ketika mereka berhadapan dengan begitu banyak orang, apa yang ada dalam kehidupan mereka, apa yang ada di dalam tangan mereka, di dalam tangan murid-muridnya, tidak akan mungkin mencukupi, tidak akan mungkin memberi makan kepada begitu banyak orang pada saat itu. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14, di dalam Matius 14, firman Allah berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Allah berkata, ketika Yesus melihat begitu banyak orang, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pada saat itu ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka perlu Yesus pada saat itu. Datang dengan keluhan mereka, datang dengan sakit penyakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka perlu Yesus pada saat itu. Mereka butuh Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka, memberikan jalan keluar ketika mereka ada dalam satu persoalan yang besar yang mereka alami. Bahkan dalam ayat yang ke-15 firman Allah berkata, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. 17 jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan untuk diberikan kepada 5.000 orang itu tidak akan mungkin, mustahil. Sesuatu hal yang sia-sia. Oleh itu murid-muridnya berkata kepada Yesus, biarlah mereka pergi mencari makan untuk mereka. Karena mereka tahu, murid-murid sadar bahwa apa yang mereka punya, 5 roti dan 2 ekor ikan itu tidak akan mungkin memberi makan kepada 5.000 orang pada saat itu, belum termasuk wanita dan anak-anak. Tapi yang luar biasa di dalam ayat yang ke-18, Yesus berkata, bawalah kemari kepada. Sesuatu yang mustahil yang ada di dalam tangan murid-muridnya, sesuatu hal yang tidak mungkin bagi murid-muridnya. Tapi dalam ayat yang ke-18 firman Allah berkata, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 5 roti dan 2 ekor itu beri kepada Yesus. Berikan kepada aku, Yesus berkata. Apa yang Yesus ingin buat? Apa yang ingin Yesus lakukan pada saat ini? Di ayat yang seterusnya, ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu,
Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Sesuatu hal yang tidak mungkin, mustahil bagi murid-muridnya, tapi di dalam tangan Yesus, tangan yang berlubang karena paku, karena dosa kita, sanggup mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mustahil, yang menjadi luar biasa. Inilah Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari Jumat yang dikasih dalam Tuhan, apapun persoalan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang tidak mungkin bagi kita, mari lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari, serahkan ke dalam tangan Yesus. Berikan kepada Yesus tangan yang pernah berlubang paku. Maka Yesus akan mengadakan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin. Bahkan di dalam ayat seterusnya, ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ada kelimpahan, ada kelebihan. Sesuatu hal yang luar biasa yang diperbuat oleh Yesus pada saat itu, yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin bagi murid-muridnya. Tetapi ketika mereka berikan kepada Yesus, Yesus mengadakan hal yang luar biasa. Yesus memberikan mereka memakan, dan ada kelimpahan, ada kelebihan pada saat itu. Oleh sebab itu pada pagi hari Jumat yang dikasih dalam Tuhan, mari, apapun pergumulan kita, apapun persoalan masalah dalam setiap kehidupan kita, ada jalan keluar. Yang terpenting kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam Injil Matius 11, firman Allah berkata dengan jelas, Injil Matius 11 ayat 28, firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memanggil saya dan saudara. Bagi kita yang berbeban berat, yang punya masalah, apapun yang kita alami, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus, Dia akan memberikan jalan keluar kelegaan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita lebih berharap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi murid-murid, apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, apa yang mustahil bagi kami Tuhan, tapi di dalam Engkau Tuhan semuanya bisa Engkau atasi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu Tuhan, kami sering kali mengandalkan kehidupan kami. Kami sering kali melihat keadaan yang terjadi, tapi lewat firman pada pagi hari Tuhan, boleh membuka mata rohani kami Tuhan, untuk memandang kepada-Mu Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dengan firman yang pagi hari ini, yang sudah kami dengar itu boleh memberkati kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada, seluruh staf pelayanan pekerja, jemaat-jemaat yang ada, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai usia lanjut, dipelihara, diberkati, ditolak oleh Engkau Tuhan. Apapun pergumulan umat-umat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang dalam kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan boleh menjadi bagian akan umat-umat-Mu Tuhan. Sementara umat-umat-Mu yang terbuka usaha, berkati berlimpah kali ganda Tuhan. Biarlah dengan berkat daripada-Mu Tuhan boleh membawa umat-umat-Mu selalu berharap mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap kesalahan dosa kami. Kami akan masuk di hari yang baru. Kami akan berharap kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.